Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rukmawati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian. Dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemenuhan pangan bagi masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kintara Aliana Hikari dengan NIM 121 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Tidak lupa juga anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Hoirina dengan NIM 119, Muhammad Ramadan dengan NIM 120, Oktaviani dengan NIM 121, Oktaviani dengan NIM 122, Rifka dengan NIM 123, Nabila dengan NIM 124, Anissa dengan NIM 125, Linggar dengan NIM 126, Irgi dengan NIM 127, Melinda dengan NIM 128. Baik, pemaparan materi yang pertama mengenai ketahanan pangan. Untuk Okta, waktu dan tempat saya persilahkan. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 3 pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi tersebut adalah ketersediaan, keterjangkauan, baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Upaya yang telah dilakukan Indonesia meningkatkan ketahanan pangan ada beberapa. Yang pertama, penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit, benih, kredit, dan berbagai input lainnya, mengembangkan kawasan food estate dan sejumlah daerah yang akan menjadi kawasan pertanian yang dikelola mulai hulu hingga hilir, mulai tanam hingga penjualan yang dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan. Pemerintah menerapkan manajemen kebijakan pangan terhadap komoditas strategi seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging dan telur ayam, serta tepung terigu. Untuk sedikitnya, ada 6 aspek yang harus hadir agar ketahanan pangan yang kuat bisa terwujud, yaitu kesesuaian iklim, kecocokan topografi wilayah, pengembangan sumber daya manusia atau SDM petani, pemanfaatan teknologi, peta existing pangan, rencana perluasan on-farm dan off-farm ke depan, serta dukungan kebijakan daerah untuk swasembada. Jika 6 pendekatan ini disiapkan dengan baik dan dikelola dengan manajemen kebijakan pangan yang tepat, upaya pemerintah dalam menghadirkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan dapat terwujud. Baik, materi selanjutnya mengenai kedaulatan pangan akan disampaikan oleh Koirina. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga yang berdasarkan pada prinsip solidaritas. Jadi, kedaulatan pangan bisa dikatakan sebagai hak setiap bangsa secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.
Next. Terdapat 7 prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan. Yang pertama, pembaruan agraria. Yang kedua, adanya hak akses rakyat terhadap pangan. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang keempat, pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan. Yang kelima, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi. Yang keenam, melarang penggunaan pangan sebagai senjata. Dan yang terakhir, pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian. Next. Selain ketujuh syarat tersebut, praktek untuk membangun kedaulatan pangan harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana pada diagram berikut ini. Yang pertama, tanah dan air. Tanah dan air dikelola oleh rakyat dan BUMN. Yang kedua, benih. Benih lokal yang disediakan oleh Bank Benih Rakyat. Yang ketiga, model produksi berupa agroekologi sebagai pengganti revolusi hijau. Yang keempat, skala produksi dari kecil hingga menengah dan tidak monokultur. Yang kelima, target distribusi yaitu ke pasar lokal sampai ke nasional. Yang keenam, level transportasi pangan dengan jarak dekat dan menengah. Yang ketujuh, orientasi pasar sesuai dengan kebutuhan sendiri ataupun domestik. Yang kedelapan, perdagangan internasional dengan pertimbangan pada nasib petani sesama produk di negara tujuan dan proteksi untuk petani domestik sendiri. Yang kesembilan, energi atau bahan bakar. Pengendalian BBM dilakukan dengan terus menyiapkan dan menggunakan alternatif sumber energi dari tanaman non-pangan, dan meminimalkan emisi karbon atau polusi udara. Yang terakhir, pelaku atau subjek usaha, dilakukan oleh rakyat dan BUMN. Baik, materi tentang kerentanan pangan akan saya sampaikan. Jadi, kerentanan atau kerawanan pangan memiliki arti suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekelompok individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Sedangkan menurut Permentan nomor 43 tahun 2010, kerentanan pangan merupakan kondisi suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagai masyarakat. Ketersediaan pangan sendiri adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk di dalamnya impor dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten, dan tingkat masyarakat. Kerentanan pangan sendiri dibagi menjadi dua pada tingkatannya. Yang pertama yaitu tingkat tersien atau sementara. Pada tingkatan ini terjadi ketika ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang biasanya berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat atau tiba-tiba, seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang, dan migrasi. Pada kasus ini biasanya akan terjadi kenaikan harga pangan. Lalu tingkatan yang kedua ada kronis. Pada kondisi ini akan kekurangan pangan yang terjadi secara terus-menerus atau yang terjadi ketika rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan pada waktu normal karena keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berakibat pada kemiskinan. Adapun tahapan untuk penanganan kerawanan pangan ini. Tahapan yang pertama ada pencegahan kerawanan pangan.
Pada kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi resiko kerentanan atau kerawanan pangan melalui sistem peringatan dini atau yang biasa disebut early warning system. Lalu tahapan yang berikutnya ada kesiapsiagaan. Pada kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi kerentanan atau kerawanan pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Tahapan yang ketiga yaitu tahap darurat. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kerentanan atau kerawanan pangan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian kerawanan pangan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Lalu tahapan yang keempat ada pemulihan. Pada kegiatan ini ditujukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena kerawanan pangan dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Lalu yang terakhir ada mitigasi atau pengurangan dampak. Pada kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi resiko kerentanan pangan, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman kerawanan pangan. Selain tahapan penanganan pangan, tentu saja ada upaya untuk mencegah kerentanan pangan sendiri. Yang pertama itu dengan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, dan cadangan pangan pemerintah kabupaten atau kota. Lalu yang kedua ada penguatan kemampuan daerah dalam mengimplementasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi atau SKPG. SKPG merupakan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi yang bertujuan untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi. SKPG dibentuk oleh pemerintah dari masing-masing tingkatannya. Dalam SKPG akan dihasilkan peta rawan pangan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan berbagai intervensi. Selain itu, SKPG memiliki manfaat sebagai early warning system, salah satu instrumen monitoring pangan dan gizi, sebagai dasar melakukan intervensi pangan dan pemantauan situasi pangan dan gizi. Lalu, upaya yang ketiga itu ada pengaturan mobilisasi cadangan pangan pemerintah daerah secara internal dan antar daerah. Upaya yang keempat ada peningkatan produksi pangan sumber karbohidrat non-beras sesuai dengan kearifan lokal dan potensi wilayahnya. Lalu upaya yang kelima ada penetapan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan. Dan upaya yang terakhir ada pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga. Pekarangan sendiri merupakan sebidang lahan yang berada di sekitar rumah dengan status kepemilikan pribadi atau memiliki batas-batas yang jelas. Pekarangan dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyediakan bahan pangan seperti budidaya tanaman secara organik. Baik, materi selanjutnya mengenai diversifikasi pangan akan disampaikan oleh Kinan. Dispersi pangan merupakan suatu proses pemilihan pangan yang tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan, tetapi memiliki beragam pilihan atau alternatif bahan pangan. Pertimbangan rumah tangga untuk pemilihan bahan makanan pokok keluarga didasarkan pada aspek produksi, aspek pengolahan, dan aspek konsumsi pangan. Penganeka-regaman pangan ditujukan untuk tidak hanya tetapi dimaksudkan pula untuk mencapai keberagaman komposisi gizi sehingga mampu menjamin peningkatan kualitas gizi masyarakat. Next. Pada dasarnya, diversifikasi makanan mencakup 3 lingkup
pengertian yang saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan. Diversifikasi pangan, konsumsi pangan, yaitu sebagai upaya keanekaragaman jenis pangan yang dikonsumsi, mencakup pangan sumber energi dan zat gizi, sehingga memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi sesuai dengan kecukupan baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitasnya. Diversifikasi ketersediaan pangan, yaitu sebagai upaya menganekaragaman jenis ketersediaan jenis pangan. Dan terakhir, diversifikasi produksi pangan sebagai upaya menganekaragaman jenis produksi pangan yang akan dikonsumsi. Next. Tujuan diversifikasi pangan adalah untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima tubuh bervariasi dan seimbang. Baik, materi selanjutnya mengenai perkembangan diversifikasi pangan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Muhammad Ramadan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ada perkembangan diversifikasi pangan di Indonesia. Diversifikasi pangan perlu dilakukan sehingga tidak bergantung atau berfokus pada satu jenis pangan saja. Dengan melakukan diversifikasi pangan, maka mutu gizi masyarakat secara kualitas maupun kuantitas akan meningkat. Sebagian besar penduduk Indonesia cenderung bergantung pada beras sebagai bahan pokok. Kondisi ketergantungan pada beras telah memudarkan atau menghilangkan pluralisme dalam food habit dan pluralisme dalam diversifikasi pangan pokok. Mengingat lahan pertanian di Indonesia semakin sempit akibat adanya ledakan jumlah penduduk. Dengan demikian, bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan konsumsi beras akan bertambah, dan pemerintah akan mengambil kebijakan impor beras, di mana kebijakan impor ini dapat mengakibatkan inflasi pada perekonomian Indonesia. Maka dari itu, diperlukan langkah untuk meminimalisir konsumsi beras, yakni dengan cara diversifikasi pangan, agar konsumsi pangan lebih beragam, tidak hanya bergantung pada salah satu komoditas saja. Berikut adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan diversifikasi pangan. Yang pertama adalah upaya diversifikasi pangan dimulai pada awal tahun 1970 dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1974 tentang perbaikan menu makanan rakyat (UPMMR) dan disempurnakan melalui Instruksi Presiden Nomor 20 tahun 1979. Selanjutnya adalah Kabinet Pembangunan 6 pada tahun 1989 membentuk Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dengan slogan Aku Cinta Makanan Indonesia atau ACMI. Selanjutnya ada Gerakan Sadar Pangan dan Gizi yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan dan program diversifikasi pangan dan gizi yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian dalam rentang waktu tahun 1993 sampai tahun 1998. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propenas melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Selanjutnya ada pada kurun waktu 2007 sampai 2010, pemerintah memfokuskan kegiatan produksi pangan pada penciptaan pasar domestik untuk pangan olahan sumber karbohidrat non-beras, sayuran dan buah, serta pangan sumber protein nabati serta hewani. Selanjutnya pada kurun waktu 2010 sampai 2015, pemerintah memfokuskan upaya diversifikasi pangan pada penguatan kampanye nasional, diversifikasi konsumsi, dan pendidikan gizi seimbang di sekolah dan masyarakat sejak usia dini. Untuk mewujudkan diversifikasi pangan tentunya terdapat hambatan-hambatan. Adapun hambatan tersebut diantaranya, 1. Ketergantungan masyarakat terhadap pangan karbohidrat, khususnya beras, masih sangat tinggi.
Yang kedua, kebijakan pemerintah mengenai diversifikasi pangan tidak konsisten pada saat pelaksanaannya. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai pangan dan gizi. Kurangnya pengetahuan ini disebabkan pendidikan masyarakat masih rendah, serta tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah. Yang keempat, ada distribusi pangan antar wilayah. Distribusi pangan menjadi sebuah problematika di mana Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, sehingga untuk akses distribusi akan mengalami hambatan dan kendala. Selanjutnya ada alokasi dana penelitian di bidang pertanian dan pangan masih sangat bias pada padi dan kurang diarahkan pada pangan lokal. Artinya penelitian untuk di bidang pertanian ini hanya berfokus pada satu varietas saja atau pada satu komoditi yakni padi, dan pangan lain itu kurang dilihat atau dipandang oleh pemerintah untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya ada terjadi peningkatan kontribusi pangan berbasis impor seperti terigu dan produk olahannya. Yang terakhir ada diversifikasi pangan pada kelompok masyarakat sosial ekonomi rendah masih sangat minim, baik dari segi kualitas, konsumsi pangan, dan pemenuhan energi serta gizi yang belum tercukupi. Dapat kita ketahui bahwa banyak sekali hambatan untuk mewujudkan diversifikasi pangan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang banyak, sekitar 270 juta penduduk, serta merupakan negara kepulauan, sehingga sangat sulit dalam pelaksanaannya, terutama untuk distribusi pangan ke setiap pelosok Nusantara. Diversifikasi pangan dapat berhasil diwujudkan apabila masyarakat dan pemerintah saling bersinergi dan saling mendukung dalam mewujudkan diversifikasi pangan. Sehingga dengan adanya diversifikasi pangan, kualitas dan kuantitas gizi masyarakat dapat tercukupi, serta angka ketergantungan beras dapat menurun. Baik, materi selanjutnya mengenai industri pangan di Indonesia akan disampaikan oleh Anissa. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Industri pangan di Indonesia dari waktu ke waktu semakin berperan penting dalam pembangunan industri nasional, sekaligus menjadi salah satu dari komponen penyusun sektor ekonomi di Indonesia. Perkembangan industri pangan nasional menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini ditandai oleh berkembangnya berbagai jenis industri yang mengolah bahan baku yang berasal dari sektor pertanian. Industri pangan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang menyangkut satu, aspek ketersediaan pangan, yang kedua yaitu keamanan pangan, dan yang terakhir peningkatan mutu pangan. Industrialisasi di Indonesia sudah diwarnai oleh industri berbasis luas yang berakibat industri tidak banyak diminati oleh negara pramunya, dan juga sudah mengandalkan alat-alat canggih dan rumit atau high-tech atau disebut high-tech industri, serta menitikberatkan pada industri yang memanfaatkan dan menciptakan nilai tambah baru bagi produk-produk pertanian primer, serta industri atau kegiatan lain yang memproduksi bahan-bahan dan alat-alat untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau disebut juga agroindustri. Hal inilah yang memacu perkembangan industri pangan yang ada di Indonesia. Bangunan-bangunan pabrik sebagai tempat proses produksi terus bermunculan di mana-mana. Tidak sedikit pabrik dibangun di sembarang lahan dan tanpa perencanaan yang matang. Akibatnya, banyak lahan produktif bagi produksi pangan atau pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan pabrik, sehingga mengancam kestabilan produktivitas pangan sebagai kebutuhan utama masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya, prospek pangan alternatif akan disampaikan oleh Rifka. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Prospek pangan alternatif. Bahan pangan alternatif adalah sumber bahan makanan selain makanan pokok atau nasi yang kecukupan kalori dan gizinya hampir menyerupai nasi. Potensi tanaman sumber karbohidrat dapat berasal dari serealia, umbi-umbian, maupun talas-talasan. Next.
Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada sorghum. Sorghum merupakan salah satu jenis tanaman serealia yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia karena mempunyai daerah adaptasi yang luas. Selain itu, tanaman sorghum juga toleran terhadap kekeringan dan genangan air. Dapat berproduksi pada lahan marginal, serta relatif tahan terhadap gangguan hama atau penyakit. Selain itu, tanaman sorghum itu merupakan sumber karbohidrat yang cukup potensial karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi. Contoh pengolahan tanaman sorghum yaitu makanan sejenis roti tanpa ragi seperti chapati dan tortilla, makanan sejenis roti dengan ragi seperti injera, kisia, dan dosai. Next. Yang kedua ada jali atau hanjeli. Biji hanjeli mengandung gizi yang setara dengan serealia lainnya, bahkan mengandung kadar lemak dan kalsium yang tinggi, sehingga sangat bagus sebagai pangan alternatif ataupun pangan fungsional rendah kalori. Hanjeli dapat digunakan sebagai pangan alternatif berupa beras hanjeli atau pecah biji. Beras tersebut dapat dijadikan bubur hanjeli gurih, tepung hanjeli, berbagai bahan kue-kue dan kudapan dengan kandungan lemak dan kalsium yang tinggi. Dan hanjeli ini juga memungkinkan juga dapat dijadikan minyak nabati dan minuman susu asam atau yogurt yang berkadar kalsium tinggi. Next. Yang ketiga ada jawawut. Jawawut memiliki potensi yang sangat baik sebagai tanaman pangan alternatif ditinjau dari aspek kandungan gizi dan kemampuan tubuhnya di daerah beriklim kering. Dilihat dari segi kandungan gizinya, jawawut berpotensi sebagai sumber energi protein, kalsium, vitamin B1, riboflavin atau vitamin B2, sedangkan nutrisi lainnya setara dengan beras. Pengolahan jawawut untuk bahan pangan dalam bentuk beras atau biji dan tepung relatif mudah dan lebih murah. Salah satu contohnya diolah menjadi tape, waci, rengginang, dan lain sebagainya. Next. Yang keempat ada jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting, selain gandum dan padi. Budidaya tanaman jagung tidaklah sulit dan tidak begitu membutuhkan perlakuan ekstra seperti yang dilakukan pada budidaya tanaman padi. Selain itu, nilai lebih dari jagung yaitu kandungan komposisi gizinya yang lebih kompleks daripada beras. Kandungan yang ada di dalam jagung adalah seperti karbohidrat, protein, serat, asam folat, mineral besi, magnesium, fosfor, kalium, kalsium, vitamin B5, B12, vitamin A, vitamin C, dan likopen. Contohnya bisa menjadi nasi jagung, bakwan jagung, kek jagung, dan lain sebagainya. Next. Yang kelima ada uwi. Tanaman uwi memiliki potensi sangat besar sebagai pangan alternatif. Karena budidaya tanaman ini cukup mudah dan tidak memerlukan perawatan khusus. Umbi uwi dapat digunakan sebagai makanan pokok karena mengandung karbohidrat dan protein yang cukup tinggi. Uwi ini dapat diolah menjadi produk setengah jadi seperti tepung, yang nantinya akan diolah menjadi makanan modern seperti cake, flakes, muffin, dan lain sebagainya. Next. Yang terakhir ada sukun. Sukun merupakan tanaman tahunan yang secara historis tersebar di Polinesia, Pasifik, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia sebagai sumber pangan. Sukun ini mudah beradaptasi pada agroekosistem dataran rendah dan dataran tinggi. Selain itu, sukun juga mudah dikembangkan dalam skala luas tanpa membangun jaringan irigasi yang sangat mahal, sehingga biaya produksinya lebih murah. Kandungan karbohidrat yang terkandung dalam 100 gram tepung sukun itu bisa setara dengan 100 gram beras. Baik, materi selanjutnya mengenai isu dan tantangan global kecukupan pangan akan disampaikan oleh Irgi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Isu dan tantangan global kecukupan pangan. Yang pertama ada luas lahan. Makin banyak dan luas lahan untuk pertanian pangan, maka ketahanan pangan negara tersebut akan membaik.
Saat ini marak terjadi pembangunan untuk industri dan pemukiman, membuat lahan pertanian semakin menyempit. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian. Yang kedua ada degradasi lahan. Pertanian intensif mendorong terjadinya penurunan kesuburan tanah dan penurunan hasil. Diperkirakan 40% dari lahan pertanian di dunia terdegradasi secara serius. Sebagai contoh di Afrika, jika kecenderungan degradasi tanah terus terjadi, maka benua itu akan hanya mampu memberi makan seperempat penduduknya saja pada tahun 2025. Kemudian ada krisis air global. Berbagai negara di dunia telah melakukan importasi gandum yang disebabkan oleh defisit air. Tinggi muka air tanah terus menurun di beberapa negara dikarenakan pemumpaan yang berlebihan. Hal ini akan memicu kelangkaan air dan menurunkan produksi tanaman pangan. Yang keempat, ada perubahan iklim. Fenomena cuaca yang ekstrim seperti kekeringan dan banjir diperkirakan akan meningkat karena perubahan iklim yang terjadi. Kejadian ini akan berdampak pada sektor pertanian. Semua dampak dari perubahan iklim ini berpotensi mengurangi hasil pertanian dan peningkatan harga pangan. Yang terakhir ada hama dan penyakit. Karat batang pada gandum, hama, dan penyakit mampu mempengaruhi produk budidaya tanaman dan peternakan sehingga memiliki dampak bagi ketersediaan bahan pangan. Sebagai contoh, penyakit tanaman UG99 yang dapat menyebabkan kehilangan hasil panen tanaman gandum sebanyak 100%. Penyakit ini tersebar di Afrika dan Timur Tengah. Terganggunya produksi pangan wilayah ini diprediksi dapat mempengaruhi ketahanan pangan global. Materi selanjutnya mengenai upaya pemenuhan pangan masyarakat akan disampaikan oleh Linggar. Saya persilahkan. Terima kasih Kintara atas waktunya. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah upaya pemenuhan pangan masyarakat. Pemenuhan pangan masyarakat minimal mengandung 2 unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi, maka negara belum dapat dikatakan mempunyai pemenuhan pangan yang baik. Ketahanan pangan adalah tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup untuk keluarga. Maka dari itu, upaya ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kelaparan pada masyarakat yang disebabkan karena tidak dapatnya terpenuhi pangan di masyarakat. Upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan pangan. Meningkatkan ketersediaan pangan ini dilakukan dengan cara melakukan produksi pangan dan penanaman tanaman pangan sesuai kebutuhan pada masyarakat sehari-hari. Yang kedua, penganekaragaman pangan. Produksi yang dilakukan harus dengan penganekaragaman pangan agar masyarakat dapat mengonsumsi pangan sesuai yang mereka butuhkan. Sehingga masyarakat pun tidak merasa bosan dengan pangan yang hanya itu-itu saja. Yang ketiga adalah pemenuhan permintaan masyarakat. Permintaan masyarakat yang terus naik di zaman sekarang menyebabkan para petani dan para pelaku produksi pangan harus dapat memenuhi permintaan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Jika tidak terpenuhi permintaan masyarakat, dapat berakibat dengan adanya menurunnya minat masyarakat dalam bidang pangan. Yang keempat, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini juga harus ditingkatkan agar dapat menghasilkan pangan yang sesuai dengan yang dibutuhkan, serta jika pengembangan sumber daya manusia ini meningkat, pangan yang dihasilkan juga dapat berkualitas. Yang terakhir yaitu menyiapkan cadangan pangan nasional. Cadangan makanan ini penting dilakukan agar ketika suatu saat terjadi kelangkaan pangan, pemerintah atau negara sudah siap dalam menyiapkan cadangan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, cadangan makanan ini juga penting untuk dilakukan agar ketahanan pangan terus stabil. Terima kasih. Next.
Baik, selanjutnya review jurnal studi kasus yang akan disampaikan oleh Melinda. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Untuk selanjutnya yakni mengenai review jurnal. Untuk review jurnal, judul yang kami akan bahas yaitu mengenai Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025, Tantangan dan Penanganannya. Untuk nama jurnal sendiri yaitu Jurnal Penelitian Agroekonomi, volume dan halaman yakni volume 32, nomor 2, halaman 123 sampai 135, tahun 2014. Penulis dari Ahmad Suryana, reviewer dari kelompok kami yakni kelompok 3, untuk tanggal reviewer yakni 8 November 2021. Latar belakang dari jurnal ini yakni ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Tujuan dari penelitian yaitu menganalisis kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini, mengkaji tantangan 10 tahun yang akan datang, dan merumuskan alternatif kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan menuju 2025. Next. Untuk permasalahannya sendiri, yakni identifikasi permasalahan dan tantangan dapat dilakukan melalui analisis penawaran dan permintaan pangan. Dari sisi penawaran, tantangan tersebut diantaranya berupa persaingan, pemanfaatan sumber daya alam, dampak perubahan iklim global, dan dominasi usaha tani skala kecil. Dari sisi permintaan, yakni diantaranya tantangan tersebut adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografisnya, perubahan selera konsumen, dan persaingan permintaan komoditas pangan untuk konsumsi manusia, pakan, dan bahan baku energi. Untuk metode penelitian, menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengulas terkait ketahanan pangan Indonesia dengan lebih spesifik, terencana, dan sistematis. Untuk hasil penelitian, perwujudan ketahanan pangan pada tingkat makro, nasional, dan global ke depan akan semakin sulit karena kecenderungan pergerakan penawaran dan permintaan pangan menuju ke arah yang berlawanan. Produksi atau pasokan pangan pertumbuhannya akan semakin sulit karena menghadapi berbagai kendala fisik, ekonomi, dan lingkungan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir secara makro Indonesia mampu menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya. Namun, kualitas konsumsi pangan rata-rata masyarakat Indonesia masih di bawah rekomendasi para ahli. Jurnal ini sudah mampu dan cukup lengkap dengan struktur pendahuluan, metodologi, hasil, dan pembahasan, serta dilengkapi dengan kesimpulan. Penulisan jurnal juga sudah teratur sesuai dengan kaidah penulisnya. Untuk kekurangan jurnal, yakni informasi yang diberikan kurang lengkap, selain itu juga ditemukan kata-kata yang sulit dipahami bagi pembaca. Terima kasih. Baik, pemaparan materi telah selesai. Untuk sesi tanya-jawab akan dilanjutkan di WhatsApp Group. Terima kasih atas perhatiannya.